Asyurul Awakhir. Kalau mungkin sekarang kan belum ya, mungkin setengahnya. Itu alasannya kenapa menjadi mahal. Terlepas daripada itu semua, Bapak Ibu sekalian, kita tak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menjadi orang pilihan, ya. Ketika Allah pilih kita untuk menjadi tamunya di bulan yang mulia ini, maka manfaatkanlah Bapak Ibu sekalian semua waktu, kesempatan yang Allah berikan untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di samping kita melaksanakan ibadah yang wajib. Mari kita lakukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, rukun umroh itu hanya 4. Sebagian lagi menambahkan 5, yaitu tertib. Apa yang 4? Yang pertama adalah niat. Niat kita betul-betul ingin menjadi tamu Allah. Itu kita lafalkan ketika kita berada di mana? Yang dari Madinah di Bin Ali, yang dari langsung Jakarta menuju Mekah, itu di Yalam nanti dan sama. Itulah yang disebut dengan mikot. Mikot artinya tempat meeting apa? Awal kita memulai perjalanan umrah kita. Yaitu dengan niat. Ungkapannya hanya sangat singkat, labbaika Allahumma umratan, atau nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ketika kita sudah melafalkan labbaika Allahumma umratan, ya Allah aku penuhi panggilan untuk berumrah, berarti kita siap dengan segala konsekuensi bagaimana Allah memperlakukan kita. Ya, tadi saya sampaikan di awal, kalau kita memang orang istimewa, pasti kita akan disambut dengan berbagai macam hidangan. Tapi hidangannya bukan hidangan fisik, hidangan rohani. Apa yang kita rasakan? Ketenangan, kebahagiaan, kesyahduan, kehusyuan, semangat di dalam beribadah. Kalau itu kita rasakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita baru sampai, kita ada masalah, ketakutan dan sebagainya, kekhawatiran, mikirin barang, jangan sampai seperti beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, baru berangkatnya udah suudon ya. Bagaimana suudonnya? Ya, masalah sendalnya jadi masalah, seperti yang saya pernah rasakan itu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu sekalian gara-gara sendal atau gara-gara kehilangan sesuatu yang sebenarnya akhirnya rusak ibadah kita. Pernah saya membawa jamaah, para jamaah sekalian, karena kebetulan dia ketika berangkat, ya mungkin dia orang berduitnya, makanya sendalnya mahal. Jadi ketika masuk Masjidil Haram, sendal begitu pulang selesai umroh, dia marah-marah, kenapa sendal saya hilang? Sendal saya mahal itu. Dan hati saya, mahal atau murah ya sama aja, sama-sama diinjek berarti. Cuma saya nggak bisa ngomong begitu bos kan. Ya, jadi kalau sendal hilang sudah ikhlaskan. Mudah-mudahan dipakai oleh orang lain untuk beribadah, kan begitu. Nanti beli lagi, gak makanya bawa sedang gak usah mahal-mahal ya, sampai. Ataupun ada yang kehilangan uang, ikhlaskan sudah. Barangkali kita juga pernah mengambil harta yang tidak jelas ya. Ikhlaskan, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah berkahkan kemudian harta kita. Harta kalau kehilangan bawahnya tidak ketemu barang, ya sudah, jangan jadi pikirkan. Wah, bagaimana itu kalau tas saya udah ketemu semuanya barang-barang, ya sudah, ikhlaskan saja. Ini pernah terjadi salah seorang jamaah ya, jadi barangnya ada ketika landing di Jeddah itu, waktu itu saya bawa ke Jeddah, ada, sampai di Madinah nggak ada, sampai di Mekah nggak ada, begitu balik lagi Jeddah ternyata ada. Kemana itu lagi? Bagusnya orang itu ikhlas. Ya ikhlas tadi sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ganti. Ya sudah, begitu tadi. Maka kita ingat kisah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sendal itu sudah kedengaran oleh Rasulullah di Rokok, walaupun asbabnya lain. Tapi mudah-mudahan dengan kita ikhlaskan itu, maka kita bisa mendapatkan itu semua gantinya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Intinya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai hal-hal yang sepele bisa mengganggu kenikmatan kita beribadah. Contoh kecil yang lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya ada yang terpisah antara suami atau dengan keluarga.
Kadang-kadang dikumpulkan dengan orang lain, sekamar bapak semua, sekamar ibu-ibu semua. Kan tentunya kita tidak saling kenal gitu, Pak. Dengan latar belakang yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda. Ada di antara sebagian mereka yang suka tidurnya itu gelap, sebagian lagi tidurnya senangnya terang. Yang satu tidur dimatiin, pas sudah tidur dihidupin lagi. Yang satu senang AC, yang satu nggak senang AC. Akhirnya satu malam itu nggak pada tidur. Gara-gara berantem kesalahan, hidupin listrik lampu, yang satu mati lampu, yang satu matiin AC, yang satu hidupin AC. Akhirnya sering berantem, walaupun nggak ngomong hatinya pada gondok. Ya ini kadang-kadang ujian hal kayak gitu. Belum lagi yang ngorok, sama yang kagak ngorok. Ya ini pernah kejadian juga. Pak Ustaz, tolong saya nggak bisa tidur. Kenapa Pak? Itu agak saya berisik betul. Ya udah Bapak tidur di kamar saya, kata Ustaz. Begitu tidur, baru sampai langsung ngorok nih. Ustaz juga nggak bisa tidur. Nah itu lebih bagus kan. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu terjadi. Makanya jangan sampai hal-hal yang sederhana. Ya kalau memang kita tahu teman kita udah duluan tidur ya, jangan tar ya. Minta Allah ya Allah berikan kemudahan dalam perjalanan. Ya amin ya Rabbal. Makanya selalu berharap, bangun husnudzon. Jangan berkata jangan ntar ketemu yang begitu. Jangan. Minta kepada Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya Rabbal. Baik, rukun yang pertama adalah ihram. Ihram itu artinya apa Bapak sekalian? Mengharamkan. Mengharamkan juga berarti memuliakan. Nah, karena ahram ihram juga artinya memakai ihram. Bagaimana pakaian ihram ini melambangkan kehidupan setelah mati? Warnanya putih, walaupun boleh warna lain ya. Khususnya ibu-ibu. Orang-orang Arab biasanya lebih suka warna hitam. Kalau orang-orang Afrika lebih senang warna mencolok, warna-warni. Walaupun kalau yang orang lakinya tetap pakai warna putih ya. Yeah. Jadi ihram ini menggambarkan pakaian mengingatkan kita kepada kematian. Bahwa pada dasarnya saat kita menghadap Allah dalam kematian kita tidak ada yang kita bisa buat. Dan itulah pakaian yang terbaik. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia kita pakai pakaian ihram pasti diketawain. Kalau kemana-mana kita ke kantor pakai ihram diketawain. Dibilang pulang umroh. Kok pulang umroh jadi orang gila tuh? Ya kan begitu. Tapi pada hakikatnya inilah pakaian yang terbaik ketika kita menghadap Allah. Kenapa? Tidak ada kebanggaan kita di hadapan Allah. Ya semua sama, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, semua sama. Laki-laki hanya dua helai. Ya perempuan juga pakainya sama ya. Tidak ada yang bisa berbangga-bangga ya. Makanya Bapak sekalian, inilah salah satu hikmah kenapa rukun yang pertama itu adalah ihram ya. Kenapa? Agar memutamakan persepsi dulu kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita sholat, semuanya sama. Yang tua yang muda sejajar. Allah Akbar, ngadepnya ke bawah semua. Ya. Ketika kita sholat pun kan begitu, sama. Pakaian boleh berbeda tapi tujuannya sama. Bahkan ketika kita berada di Baitullah, bukan hanya pakaiannya, ya apa istilahnya, bukan hanya niat yang sama, tapi pakaiannya pun harus sama. Bagi laki-laki khususnya hanya dua helai, izar dan rida. Bagian atas rida, bagian bawah izar. Hanya itu. Semua sama. Mau yang mahal, yang murah, semuanya bentuknya sama. Gak boleh dijahit. Ya, nggak boleh dua pakaian itu terjadi, harus pas seperti kita pakai anduk. Subhanallah, betapa yang besar yang kita rasakan. Jadi pada saat kita merasakan kita sama-sama di antara sesama kita, maka disitulah kita hanya merasakan bahwasanya kita hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika kita menghadap Allah, tidak ada yang kita bawa kecuali kain kafan yang melekat di badan. Begitu kita sampai di tanah suci Makkah, karena niat kita sudah bertawaf kepada Allah, mulailah kita bertawaf. Tawaf artinya apa Bapak sekalian? Mengelilingi Baitullah, mengelilingi Ka'bah. Berapa putaran? 7 putaran. Arahnya kemana? Melawan arah jarum jam. Apa itu? Semua ada hikmah. Ya. Ketika kita memulai tawaf, diawali dengan
beristilah, ya, beristilah Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kalau Nabi dulu pakai cuma Hajar Aswad, karena memang dari situlah Ka'bah dimulai dibangun. Yang dibangun oleh malaikat Jibril alaihissalam awal pertama kalinya, dia meletakkan batu itu di situ dari surga. Itu namanya Hajar Aswad. Maka kita memulai itu pun sunnahnya dari situ Bismillahirrahmanirrahim. Nah, putarannya 7 putaran ini menjadi simbol bahwa ketika kita menghadap Allah, mengingat Allah, beribadah kepadanya tanpa batas. Apa yang batasi kita? Kematian. Angka 7 itu adalah angka tidak terbatas. Dulu sebelum diketemukannya angka 8, 9, 10, angka yang tertinggi itu adalah angka 7. Bapak bisa periksa itu ya. Buktinya kita waktu belajar notasi itu sampai angka 7 ya. Doraemon masalah sih. Gak ada angka 8 ya. Habis 7 satu lagi ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dulu kita kenal ada 7 hari 7 malam. Ini memang dulu angka paling tinggi itu. Ini berarti maksimal. Kita di dalam beribadah kepada Allah harus maksimal. Di dalam kita melakukan kebaikan harus maksimal. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu yang kalian bisa kerjakan. Ya, artinya apa? Semaksimal yang kalian bisa kerjakan untuk Allah, agar Allah senang kepada kita. Kita ibadah kan bukan hanya mencapai surga, tapi biar supaya Allah senang kepada kita. Mungkin bagi anak-anak ya, ketika beribadah itu cuma senang-senangan ya, mereka puasa. Kenapa? Karena senang rame makannya, ataupun ketika melakukan sholat tarawih mereka senang rame-ramenya. Bagi orang yang sudah mulai berpikir karena pahalanya. Tapi bagi orang-orang puas ketika berpuasa tidak lain yang dia tuju adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Maka begitu juga dalam perjalanan umrah ini. Umrah yang kita raih, umrah yang kita kerjakan, mudah-mudahan kita mendapatkan berupa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat kita bertawaf Bapak Ibu sekalian, kita mengelilingi Baitullah, kita ikat kembali ikatan batinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin selama hidup kita dari kita semenjak balik sampai saat ini sering kita lupakan Allah, sering kita lalaikan Allah. Bahkan Al-Quran yang menjadi kalamullah, yang menjadi penjembatan antara kita dengan Allah, kadang-kadang sering kita lupakan. Ya, maka bersyukur kita diberikan kesempatan untuk berada di sana, di tempat yang disucikan, di waktu yang disucikan, di dalam perjalanan yang suci. Maka manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Mulai malam hari ini perbanyaklah baca Al-Quran, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan yang para a'imah saja, para ulama-ulama terbesar dahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan imam yang lainnya, kalau sudah masuk bulan Ramadan mereka tinggalkan kitab-kitab mereka. Mereka tidak lagi mengajar, tapi mereka fokus pada Al-Quran. Bahkan tidak ada di antara ulama yang menghatamkan sampai 60 kali khatmah, 30 kali di malam hari, 30 kali di siang hari. Saking mereka ingin menghargai ini adalah bulan Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada saat kita berputar di sisi Baitullah, apa yang kita lakukan? Ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih atas kesempatan ini. Aku bisa mengikat kembali diriku dengan rumahmu. Makanya Bapak Ibu sekalian, posisi Ka'bah ada di sebelah kanan atau kiri kita? Sebelah kiri kita. Kenapa? Karena jantung kita ada di sebelah kiri. Kita dekatkan dengan Baitullah agar ikatan batinnya kita lebih kuat lagi kepada Baitullah. Dan tentunya itu adalah merupakan ikatan secara langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 putaran ya, sampai kita akhiri di Hajar Aswad ya. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, maka pada saat kita melaksanakan tawaf dianjurkan kita memperbanyak tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Itulah yang selalu kita ungkapkan dan kita ungkapkan. Kita mengagungkan Allah subhanallah, segala maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Itu ungkapan kita memuji Allah. Kita kembali kepada Allah. Kapan lagi para jemaah sekalian, kita tidak pernah tahu apakah nanti ada kesempatan lain kita bisa datang ke tempat itu, baik berhaji maupun ataupun tidak lagi ada kesempatan lain karena kesibukan dan sebagainya.
Maka mumpung kita besok dijadikan oleh Allah sebagai tamunya, sekaligus kita juga adalah sebagai delegasi Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu adalah delegasi-delegasi Allah. Insa'alu untuk kalau dia minta, maka akan diberikan apa yang dimintanya. Wa indau ayaku, kalau seandainya mereka berdoa maka akan diijabah doa-doa mereka. Wa istaghfaru, kalau mereka minta ampun akan diampuni. Makanya mintalah yang baik-baik di sana. Minta kepada Allah akhirat, minta kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, sebagaimana tadi ayat yang dibaca. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang kita sering ulang-ulang. Wabil khusus nanti pada saat berada di rukun Yaman. Kenapa? Di atas rukun Yaman ada malaikat yang selalu mengaminkan doa-doa kita. Ya, makanya perbanyak doa. Bolehkah doa sendiri? Silakan. Bolehkah doa ngikutin Ustaz? Silakan. Bolehkah kita diam aja cuma ngaminin? Boleh. Ustaz doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal baitul haram. Amin amin doa kita. Silakan. Apalagi besok kita kebetulan topnya pada saat orang melaksanakan sholat tarawih, kan gak bisa teriak-teriak juga itu. Kebetulan alat kita juga boleh dipakai ya. Jadi besok pokoknya perbanyak gitu. Ya pelan-pelan kita bacanya ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita bisa teriak-teriak karena nggak ada orang lagi sholat tarawih ya. Karena besok kita masuk Masjidil Haram itu pada saat jamaah melaksanakan sholat tarawih ya. Makanya Bapak sekalian perbanyak tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan tawaf ini merupakan simbol hubungan kita kepada Allah. Makanya wajib dalam keadaan kita berwudu. Kalau batal, maka wajib memperbarui wudunya. Tidak sah, berarti kalau misalnya kita batal di tengah-tengah tawaf, kita lanjutkan, maka sisanya itu tidak sah. Harus berwudu kembali. Nah, maka Bapak sekalian, karena ini adalah simbol hubungan kita kepada Allah, wajib kita dalam kondisi berwudu. Ya. Selepas kita melaksanakan doa, Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan, disunnahkan kita berdoa di multazam. Multazam itu di mana? Antara pintu Ka'bah dan rukun Hajar Aswad. Itulah tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Tapi yang perlu dicatat saat ini sulit sekali untuk meraih tempat ini, karena sudah dipadati oleh manusia, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka jangan memaksakan diri kita untuk bisa mendekat ke Ka'bah, ya. Apalagi sampai mencium Hajar Aswad. Tolong, saya harapkan bukan saya melarang hal yang sunnah, tapi mudaratnya lebih besar. Cukup kita dengan beristighfar atau berdoa di sekitar itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa kita melaksanakan tawaf ini di Ka'bah? Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Harusnya kita ikuti tawaf ini bersama malaikat. Karena tawaf ini ibadahnya para malaikat. Jadi 24 jam itu nggak pernah berhenti. Para malaikat itu yang ada di langit sana selalu bertawaf, mengelilingi apa? Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dibayangkan ada nggak traveling sampai ke Sidratul Muntaha? Ada nggak Bapak sekalian? Boro-boro kita sampai ke sana ya. Bisa kebakar kita kalau. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih-Nya Allah perintahkan malaikat Jibril itu untuk meletakkan tanda bahwa disitulah kerajaannya Allah, disitulah arsy-Nya Allah. Maka ditarik lurus dari Ka'bah itu ke atas, itu adalah Sidratul Muntaha. Baik teruskan. Dan ini juga pengikat antara langit dan bumi. Ya. Maka setelah selesai kita melaksanakan tawaf, kita sholat sunnah dan berdoa di situ, barulah kita melanjutkan rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Sa'i artinya usaha, kalau dijelaskan. Karena mengikuti apa yang pernah dilaksanakan oleh Siti Hajar ketika dia berlari antara Safa dan Marwah, ya, diabadikan dalam ibadah sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Namun disunahkan sebelum kita memulai, ketika kita berada di puncak bukit Safa, dianjurkan kita menghadap ke Baitullah sambil berdoa, Abda'u bima bada Allah bihi wa rasuluhu inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Allahu akbar dan seterusnya. Ya. Baru kita melanjutkan perjalanan menuju Marwah. Dari Marwah balik lagi ke Safa sampai diakhiri ketujuhnya yaitu di
Marwah. Ini menjadi simbol bahwasanya usaha yang kita lakukan, yang kita pasrahkan kepada Allah, minta petunjuk dari Allah dengan melangkah meninggalkan rumah kita, ya, untuk menuju tempat usaha, menuju tempat kerja kita. Maka sepanjang perjalanan kita dari rumah sampai tempat usaha, sampai kantor, sampai tempat di mana kita tuju, menjadi nilai ibadah. Kita sadari Bapak sekalian, kalau kita hitung ibadah kita itu sangat terbatas, betul ya? Dari ibadah kita yang wajib itu selama 1 hari kan biasanya sholat yang wajib, apalagi bagi bapak ibu yang sibuk, ya. Berapa jam yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, khususnya sholat? Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa menit? Ada 1 jam? Nggak sampai. Zuhur ada 1 jam? Ya. Yang minimal kalau seandainya 10 menit saja dikalikan 5 berarti baru 50 menit. Ada 1 jam? Belum, masih kurang karena 1 jam. Sedangkan Allah dalam 1 hari memberikan kita nikmat berapa hari? Berapa jam? 24 jam. Kalau 1 jam per 24 berarti seper-24. Sangat sedikit Bapak Ibu sekalian. Kita beribadah kepada Allah sangat terbatas. Tapi anehnya kita meminta selalu kepada Allah agar dimasukkan dalam surga Firdaus. Kira-kira itu masuk akal apa enggak Bapak Ibu sekalian? Kita minimalis ibadahnya sementara minta surga ya maksimal. Maka dengan perjalanan ini mudah-mudahan kita belajar Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar sepanjang perjalanan hidup kita dari pagi sampai malam, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi jadi ibadah. Caranya adalah mulailah langkah kita dengan menyebut nama Allah. Kullu amrin dibalin lam yubda bil basmalah fahuwa abtar. Setiap amalan yang kita lakukan, ya, kita lupa menyebut nama Allah, maka akan terputus dari Allah. Tidak ada pahalanya, kemudian tidak ada keberkahan dalam perjalanan itu. Kuncinya cuma 1, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lengkapnya tentunya ada doa-doanya tuh ya. Kita pakai pakaian ada doanya, kita makan ada doanya, kita keluar rumah ada doanya. Minimal kalau kita hafal semuanya udah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu maka sepanjang perjalanan kita menjadi ibadah. Bapak Ibu sekalian yang bekerja dari rumah menuju kantor, dari rumah menuju tempat usaha, ketika mulai Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Lau seandainya qadarullah meninggal di perjalanan, maka syahid. Maka dalam keadaan syahid kenapa? Sudah meninggal Allah. Berarti dalam perjalanan itu dia sedang beribadah, walaupun ibadahnya ghairu mahdhah, ya. Maka inilah makna sa'i pada jamaah sekalian. Bagaimana sa'i kita yang menjadi simbol hubungan antara sesama menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sa'i pun harus sungguh-sungguh. Jangan hanya ibadah yang sungguh-sungguh, tapi sa'i pun, usaha kita pun harus sungguh-sungguh. Sehingga dua-duanya ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hablu minallah ibadah, hablu minan nas tetap jadi nilai ibadah. Dan umrah yang mabrurah menjadi simbol Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, sebelum nanti dilanjutkan oleh Fadilatul Mukarram Ustaz Joko, ya, tentang regulasi perjalanan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Pertama, perjalanan kita adalah perjalanan yang cukup panjang, ya, kurang lebih sekitar 9 jam atau bahkan kadang-kadang bisa macam hampir 10 jam menuju kota Jeddah maupun Madinah. Tentunya ada satu konsekuensi kita, seperti perjalanan kita nanti ada satu sholat yang akan kita laksanakan di atas pesawat, khususnya dalam perpulangan kita dari Saudi menuju Indonesia, baik dari Madinah maupun dari Jeddah. Tentunya sholat itu adalah sholat subuh. Kalau perjalanan kita dan keberangkatan kita bisa kita takdim atau kita takhir. Tapi ketika sholat subuh tidak mungkin, ya, pasti akan kita laksanakan di atas pesawat. Nah, permasalahannya bagaimana kita melaksanakan sholat di atas pesawat, ya. Tentunya kita tidak mungkin berwudu walaupun ada airnya terbatas. Yang kedua bisa bahaya, ya, kalau seandainya satu pesawat orang wudu semua, bolak-balik kamar mandi pada becek, ya, dikhawatirkan bisa membahayakan, ya, paling tidak bisa mengganggu kenyamanan. Makanya dibolehkan kita untuk tayamum itu tidak seperti wudu Bapak sekalian. Tayamum itu hanya 2 tepukan,
Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain. Caranya bagaimana? Kita ambil, kita letakkan tangan kita di bahu pesawat atau di bagian bawah ataupun di dinding pesawat. Atau jangan satu tempat, ya di muka tempatnya ya. Ya. Jadi kita letakkan tangan kita di bahu pesawat atau di dinding dengan niat nawaitu tayammum listibahat sholat. Saya niat tayammum untuk sholat. Kita aja. Jadi kita atau kemudian kita usap mulai dari bagian atas muka kita yang dibatasi oleh rambut. Ya. Batas kuping itu di anak telinga ini. Jadi kita usap sekali usap lagi. Nah, sampai dan kemudian kita ambil lagi tempat lain tanpa hentian lagi, langsung kita usap 4 jari kanan diempat dengan diusap dengan 4 jari kiri. Diawali dari ujung sampai siku, kemudian diputar. Dengan catatan jempol kiri itu tidak menyentuh ya. Saya ulangi seperti ini, putar, ya, kemudian, nah jempol kanan diusap belakangnya itu dengan jempol kiri. Kemudian dilanjut 4 jari kiri diusap dengan 4 jari kanan, nah, sampai di siku, kemudian diputar. Dengan catatan lagi, bahwasanya jempol kanan jangan menyentuh. Kemudian jempol kiri diusap dengan jempol. Setelah itu kita bisa melaksanakan sholat subuh. Ya tentunya kita tidak bisa ruku sujud seperti di tempat biasa. Jadi bagaimana rukunya? Rukunya agak duduk, kemudian bangun untuk sujudnya lebih dalam lagi. Ya, sampai selesai berkat kemudian kita salat. Nah, para ulama, jumhur ulama, sebagian ulama besar ulama menganggap bahwasanya ini sholatnya adalah sholat lihtiramil waqt, untuk memuliakan waktu. Jaga-jaga ya. La sama Allah kalau kita sampai tidak ada umur maka dianggap sudah menjatuhkan kewajiban. Tapi kalau kita sampai tanah air atau kampung halaman kita masing-masing dianjurkan untuk mengulangi atau mengiadah sholat kita. Kenapa? Karena posisinya tidak sempurna. Terus bagaimana dengan sholat kita yang sudah kita laksanakan sholat? Maka tetap menjadi punya nilai sunnah, ya, punya nilai sunnah. Jadi kita dianjurkan untuk mengulangi pada saat kita tiba di rumah kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, selama kita berada di tanah suci Mekah, pasti kita akan melaksanakan sholat namanya sholat mayit. Biasanya hampir setiap kami sholat. Sholatu alal amwati yarhamukumullah. Berarti kita akan segera melaksanakan sholat mayit. Jarang sekali habis sholat tidak ada sholat mayit. Sekali atau 2 kali paling saya pernah rasakan. Tapi biasanya selalu ada sholat mayit. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu selalu ada sholat mayit. Dan tentunya bagi ibu-ibu kan di Indonesia itu satu hal yang jarang ya melakukan. Sholat mayit itu tidak ruku, tidak sujud, ya. Hanya 4 takbir seperti kita melaksanakan sholat id, ya, kemudian salam. Nah, kalau sholat id kan masih ada ruku sujud ya. Tapi kalau sholat mayit tidak ada ruku dan sujud. Jadi boleh berdekat-dekatan, ya. Sholli ala hadhil amwat atau sholli ala afwat apa takbir. Kalau nggak tahu maksudnya siapa dan berapa orang, udah sholli ala man shalla alaihi. Saya lihat sebagaimana niat imam. Allah Akbar. Saya sholat mayit sebagaimana niatnya imam. Ya, kemudian di rakaat tadi takbir utama baca Fatihah, setelah takbir kedua baca shalawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca pada tahiyat-tahiyat. Allahumma shalli ala Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah itu kita mendoakan mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah itu baru kemudian kita kalau orang-orang sana biasanya mereka tidak baca doa gitu setelah takbir keempat, makanya cepat. Tapi kalau kita biasanya mendoakan diri kita juga, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa qul lana kemudian salam. Ada yang 2 kali, ada yang sekali. Kalau orang-orang sana biasanya sekali doa assalamualaikum. Kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa alasan mereka? Karena orang sudah meninggal itu ya yang disebut, yang diingat hanya yang baik-baik saja, kalau dari lihat yang jelek-jelek. Tapi kalau kita mengkiaskan dengan sholat-sholat pada umumnya, biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terlepas dari kata itu ya. Selanjutnya Bapak sekalian, hal yang lain juga yang sering kita dapatkan adalah sujud tilawah. Ini biasanya dilakukan baik Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi di hari Jumat subuh, ya, Jumat subuh. Tapi tidak setiap saat.
Kadang imamnya baca surah itu, surah As-Sajdah, kadang tidak. Apa tandanya kalau surah Sajdah? Biasanya diawali di rakaat pertama itu, setelah baca Fatihah dia membaca Alif Lam Mim. Ya, subuh Jumat ya, atau Jumat subuh kalau habis baca Fatihah Alif Lam Mim, tanda itu pasti kita akan melaksanakan sujud tilawah. Ya, jadi di ayat 15 nama itu ayat alladzina idza dzukiru kharru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim la yastaghfirun. Maka langsung kita sujud tanpa ruku lagi. Jangan sampai ada berhadapan bahwasanya sholat di Masjid Nabawi subuhnya 3 rakaat, ya itu berarti kita nggak ngerti. Padahal itu adalah bukan sujud, bukan rakaat, tapi itu sujud tilawah. Ya. Itu saja berarti Bapak dan Ibu sekalian yang kami sampaikan. Ihramnya sekalian. Nah, ya. Nanti untuk ihram dan regulasi tak perjalanan kita. Insya Allah yang nanti akan ke Madinah itu bersama saya. Ya. Adapun yang akan menuju Mekah, ya turun di Jeddah itu bersama Ustaz Joko nanti Insya Allah. Ya untuk intinya nanti tentang regulasi dan aturan-aturan lainnya nanti akan disampaikan oleh beliau. Fadilatul Mukarram Ustaz Joko dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lakukan setelah penyampaian dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.